Baskoro sangat terkejut begitu Gunadi melempar map yang berisi dokumen tebal kepadanya. Dia semakin terkejut tatkala Gunadi memukul putranya di depan mata kepalanya sendiri. "Gunadi, apa yang kamu lakukan?" Protes Baskoro yang tidak mengindahkan berkas-berkas dari map yang kini berserakan di lantai. "Baskoro, kamu sebaiknya diam, atau aku akan menumpahkan kemarahanku kepadamu," ucap Gunadi sambil menunjuk Baskoro yang hendak datang menghampirinya. Baskoro terdiam. Dia yang sudah bersahabat lama dengan Gunadi sangat terkejut melihat Gunadi yang sedang menatap dingin Bastian. "Kamu baru boleh bicara denganku setelah kamu membaca dokumen itu," ucap Gunadi. Ivan, Javin, dan Billy sontak terkejut. Dari awal mereka mengira jika Gunadi diam karena segan dengan perusahaan yang melindungi keluarga Bastian, namun setelah mendengar Gunadi memecat Baskoro, mereka bertiga sadar, jika Gunadi yang selama ini berada di belakang bisnis keluarga Bastian. Itu juga menjelaskan mengapa Gunadi menghentikan mereka saat mereka ingin menyerang saham keluarga Bastian. Baskoro memungut berkas yang berserakan di lantai. Matanya langsung membelalak saat membaca tulisan yang berada di berkas itu. "Bah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" tanya Baskoro. Map yang tadi Gunadi lempar adalah map yang berisi dokumen catatan tindak kriminal Leo selama di Inggris. Apa yang Ivan kemarin katakan benar adanya, Leo ternyata sudah sering menggunakan obat itu untuk memperdaya wanita. Nama korban, waktu insiden terjadi, dan siapa orang yang Leo suap untuk membuatnya lepas dari jeratan hukum tertulis di dokumen itu. Hal yang Ivan dan yang lainnya tidak ketahui, sebelum Ivan dan yang lainnya pergi ke acara reuni Nabila, Gunadi sudah terlebih dahulu meminta Aaron untuk menyelidiki informasi tentang Leo. Ditambah lagi semalam, Brian yang memang sudah bersahabat lama dengan Leo ikut membantu memberikan data tambahan. Dengan bantuan Brian yang merupakan sahabat Leo, Aaron dengan mudah mengumpulkan semua bukti-bukti itu. "Baskoro, saat kamu susah, aku berbaik hati meminjamkan modal dan membantumu. Aku bahkan berbaik hati menunjukmu sebagai presiden komisaris di perusahaan itu dan meminjamkan semua saham yang aku miliki atas nama dirimu. Semua kesuksesan yang kamu raih adalah berkat diriku, dan kini putra angkatmu ini dengan besar kepala ingin melawanku dan juga merendahkanku," ucap Gunadi. "Tidak hanya itu, semalam cucu brengsekmu itu mencoba menggunakan obat yang sama untuk memperdaya putri angkatku yang juga merupakan calon istri putraku. Baskoro, bukankah kamu sudah tahu jika hal yang paling membuatku marah adalah ketika seseorang berusaha menyakiti keluargaku?" Sambung Gunadi yang kini menatap tajam Baskoro. Tangan Baskoro bergetar saat membaca dokumen yang berada di tangannya. Kini dia mengerti alasan mengapa Gunadi murka kepada putranya. Bastian yang sejak tadi merintih kesakitan tidak dapat mendengar dengan baik percakapan antara Gunadi dan Baskoro. Dia merasa sangat marah karena Gunadi tiba-tiba memukulnya. Sambil menatap tajam Gunadi, Bastian perlahan bangkit sambil memegang dadanya yang tadi dipukul oleh Gunadi. "Gunadi, kamu benar-benar pengecut karena menyerangku tiba-tiba seperti itu." "Pengecut? Buk." Gunadi kembali melayangkan tinjunya ke pipi kanan Bastian. Walaupun sudah berusaha menahan pukulan Gunadi, Bastian tetap saja terpental hingga menabrak meja di depan sofa tempat Ivan, Javin, dan Billy duduk. Gunadi tidak berhenti sampai di situ. Dia berjalan menghampiri Bastian dan langsung memukuli wajah Bastian berulang kali. Buk, buk, buk. Pelipis, bibir, dan pipi Bastian sobek karena terus mendapat pukulan dari Gunadi. Darah segar tampak memenuhi wajah Bastian yang sudah membengkak karena terus mendapat hantaman dari Gunadi. Tolong. Maaf. Kan aku," pinta Bastian yang sudah mulai kehilangan kesadarannya. "Buk. Dulu kamu berniat mencelakai Cintami saat aku belum menikahinya. Kamu beruntung waktu itu karena Baskoro memohon dan meminta maaf dengan bersujud di depanku. Buk. Dan kini putramu ingin mencelakai putriku.
Buah memang tidak jatuh jauh dari pohonnya. Book. Ivan, Javin, dan Billy tercengang melihat pemandangan itu. Tak ada satupun dari mereka yang berani menghentikan Gunadi. Bagi Javin dan Billy, ekspresi wajah yang ditunjukkan Gunadi saat ini persis ketika Ivan ingin menghajar Leo kemarin. Sementara Baskoro yang juga melihat itu tampak memalingkan wajahnya. Dia tak bisa menghentikan Gunadi, ucapan Gunadi tadi seakan menjadi tamparan baginya. Anak dan cucunya sudah mencoba menyakiti keluarga Gunadi, kini dia hanya bisa pasrah dan berharap Gunadi bisa melepaskan putranya. Kepalan tangan Gunadi kini dipenuhi darah Bastian. Baju yang dia kenakan juga terlihat terkena percikan di beberapa tempat, namun Gunadi tidak berhenti. Dia terus memberikan pukulan keras ke wajah Bastian. Buk! Gunadi tiba-tiba berhenti ketika tinjunya sudah hampir kembali menghantam wajah Bastian. Dia lalu menghela nafasnya pelan saat memandangi Bastian yang sudah tidak sadarkan diri di tangannya. Gunadi beranjak dari tempatnya. Javin dengan sigap menghampiri Gunadi dengan membawa sekotak tisu lalu menyerahkannya kepada Gunadi. "Terima kasih, Javin," ucap Gunadi sambil menerima tisu yang diberikan Javin. Dengan tisu itu, Gunadi membersihkan kepalan tinjunya yang sudah berlumuran darah. Dia juga tampak membersihkan percikan darah yang berada di kemejanya. Billy, Javin, dan Ivan bernafas lega. Mereka bertiga sempat berpikir jika Gunadi tadi lepas kontrol saat memukuli Bastian dan sudah bersiap untuk menghentikan Gunadi jika perlu. Javin, Billy, temani Baskoro membawa Bastian ke rumah sakit. "Aku dan Ivan akan pulang lebih dulu," ucap Gunadi. "Siap, Tuan Besar," kompak Javin dan Billy menjawab. Gunadi lalu berjalan menghampiri Baskoro yang terlihat sedih. Dia lalu memandangi wajah sahabatnya yang wajahnya sudah dipenuhi keriput karena usia. "Baskoro, besok aku akan meminta Aaron untuk membeli sisa saham yang kamu miliki. Pakai uang itu untuk menikmati hari tuamu. Kamu masih memiliki seorang putri angkat, aku rasa sifat putrimu itu sangat jauh berbeda dengan sifat Bastian," ucap Gunadi kepada Baskoro. "Ya, kali ini aku akan mengikuti nasihatmu," jawab Baskoro pelan. "Gunadi, maafkan aku. Sudah berulang kali kamu membantuku, bahkan dengan sisa usiaku, aku tidak akan mungkin bisa membayar utang budiku kepadamu," ucap Baskoro dengan mata berkaca-kaca. Dia sadar jika kali ini hubungan mereka tidak akan pernah seperti dulu lagi. Gunadi tersenyum kepada Baskoro. Dia lalu menganggukkan kepalanya sambil menepuk halus pundak Baskoro. "Jaga kesehatanmu, mungkin itu adalah saran terakhir yang bisa ku ucapkan kepadamu," ucap Gunadi yang lalu berjalan pergi meninggalkan Baskoro. Baskoro lalu menoleh ke Ivan. Dia juga meminta maaf kepada Ivan atas tindakan cucunya kepada Nabila. "Dan tolong sampaikan permintaan maafku kepada calon istrimu. Ini semua terjadi karena aku tidak becus mendidik putra dan juga cucuku," ujar Baskoro. "Ya, kakek. Aku pasti menyampaikan hal itu kepada Nabila," jawab Ivan yang lalu pamit undur diri kepada Baskoro. Sementara itu, di rumah sakit tempat Leo dirawat, Leo, Friska, dan Daryl tengah asyik mengobrol bersama di taman yang berada di bagian depan rumah sakit itu. Setelah Daryl diberitahu ayahnya tentang Leo, dia yang juga sedang dirawat di rumah sakit itu langsung datang menyapa dan berkenalan dengan Leo. Mereka bertiga terlihat kompak mengenakan penyangga lengan akibat cindera mata yang ditinggalkan Alexa berupa dislokasi bahu karena bantingan judo Alexa. Dalam beberapa menit saja, Daryl dan Leo langsung terlihat akrab. Tujuan yang sama untuk menjatuhkan Ivan Barata membuat mereka berdua bisa dengan mudah menjadi dekat. Daryl juga sudah diberitahu oleh ayahnya tentang Leo yang menyukai Nabila. Dia sendiri yang hanya menyukai Nabila dari tampilan fisik saja tidak mempermasalahkan hal itu. Dia sadar jika Leo dan keluarganya masih berada di atas keluarga Mahendra miliknya. Melepaskan Nabila demi membangun koneksi dengan Leo merupakan pilihan yang menguntungkan saat ini.
Sudah beberapa saat berlalu, aku penasaran bagaimana wajah Gunnadi saat ini setelah dipermalukan Paman Bastian, ucap Daryl. Hahaha, kamu tidak perlu meragukan ayahku. Aku yakin Gunnadi dan Ivan saat ini sudah meminta maaf dengan wajah memelas kepada ayahku. Seperti yang aku katakan kepada Friska, aku memang tidak sehebat Ivan, tapi akan lain ceritanya jika ayahku yang bertindak, balas Leo sambil tertawa. Hah. Aku harap apa yang kamu sampaikan benar menjadi kenyataan. Aku tetap merasa jika keluarga Barata adalah keluarga yang tidak boleh diganggu, ucap Friska sambil menghela nafasnya pelan. Leo kembali tertawa. Dia menoleh ke Friska yang masih saja terlihat cemas memikirkan pertemuan antara Bastian dan Gunnadi. Friska, entah berapa kali harus aku katakan kepadamu, Gunnadi dan ayahku memiliki posisi yang sama. Memang benar jika Gunnadi sangat hebat di Indonesia, namun bisa kupastikan kepadamu jika ayahku di Inggris tak kalah hebatnya dengan Gunnadi di sini, balas Leo dengan penuh percaya diri. Ketika mereka tengah asyik mengobrol, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara sirine mobil ambulans meraung kencang dan perlahan mendekat ke rumah sakit. Leo, Daryl, dan Friska sontak berhenti mengobrol. Mereka bertiga kompak menoleh ke mobil ambulans yang sedang memasuki halaman rumah sakit bersama mobil Mercedes Silver yang terlihat mengikuti di belakangnya. Bu, bukankah itu mobil milik Javin? Gumam Friska yang mengenali mobil yang biasa digunakan oleh Javin. Friska dan Leo semakin terkejut tatkala melihat petugas turun dari mobil ambulans dengan menarik tandu di mana ayah Leo sedang terbaring tak sadarkan diri dengan wajah bengkak berlumuran darah. Mata Leo dan Friska membelalak, Daryl yang tidak mengenali Bastian terlihat kebingungan melihat ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh Leo dan Friska. Hei, mengapa kalian berdua memasang wajah seperti itu? Tanya Daryl. Leo, bukankah yang sedang ditandu itu ayahmu? Tanya Friska yang tidak menggubris pertanyaan Daryl. Daryl yang tadinya terlihat kebingungan kini ikut tercengang setelah mendengar ucapan Friska. Pria yang tadi ditandu petugas medis tampak mengalami luka yang sangat serius. Hanya satu yang langsung terlintas di pikiran Daryl, Gunnadi atau Ivan lah yang telah membuat ayah Leo menjadi seperti itu. Leo sendiri tidak menjawab pertanyaan Friska. Dengan mata yang masih membelalak tak percaya, dia perlahan bangkit dari duduknya sambil terus memandangi petugas medis yang sedang membawa ayahnya menuju ruang ICU. Keterkejutan mereka tidak berakhir sampai di situ. Friska dan Leo kembali harus dibuat menelan ludah saat melihat Javin turun dari kursi penumpang bagian depan yang lalu membuka pintu kursi di bagian belakang. Baskoro terlihat turun dari kursi penumpang di bagian belakang sambil memegang map tebal di tangannya. Daryl yang juga menyaksikan itu langsung berkeringat dingin dengan wajah ketakutan. Bagaimana tidak, bersamaan dengan Baskoro, dari kursi pengemudi, dia melihat sosok Billy yang sudah seperti malaikat pencabut nyawa baginya. Tanpa sadar Daryl bergerak mundur. Instingnya mengatakan bahaya hanya dengan melihat sosok Billy dari tempatnya berada. Baskoro berjalan sampai di depan mobil Javin. Dia lalu tampak menunduk dengan sopan kepada Javin dan Billy yang langsung dibalas gerakan sama oleh mereka. Leo, Friska, dan Daryl diam membisu memandangi Baskoro yang bersikap sopan kepada Javin dan Billy. Begitu Baskoro masuk di ruang ICU, Javin yang hendak kembali masuk ke dalam mobil secara tak sengaja melihat Leo, Friska, dan Daryl yang sedang bersama-sama. Hoh, bro. Lihatlah, ada 3 kecoa yang sedang memandangi kita, seru Javin sambil tersenyum menyeringai menatap balik kepada Leo, Friska, dan Daryl. Billy yang juga hendak masuk ke dalam mobil sontak menoleh. Satu alisnya terangkat begitu melihat sosok 3 kecoa yang Javin katakan tadi. Cuih. Dengan gestur tubuh merendahkan, Billy meludah lalu masuk ke dalam mobil. Hahaha. Javin sontak tertawa melihat reaksi Billy. Dia lalu kembali menatap Leo berada. Javin mengangkat jempolnya sampai ke depan lehernya sendiri.
Dia tersenyum menyeringai sambil menarik jempolnya secara horizontal di depan lehernya. Leo, Friska, dan Daryl hanya bisa terdiam membatu saat melihat gestur Javin yang seolah menggorok lehernya sendiri. Kondisi Bastian yang mengenaskan membuat mereka tidak berani bahkan hanya untuk membalas ejekan Javin kepada mereka. Begitu selesai mengejek mereka bertiga, Javin lalu masuk ke dalam mobil. Tak berselang lama, mobil Mercedes Silver milik Javin pergi meninggalkan halaman rumah sakit itu. Cukup lama mereka bertiga mematung, bahkan beberapa saat setelah mobil Javin pergi, mereka bertiga masih terdiam di tempat mereka berada. Leo, sebaiknya kamu pergi melihat kondisi ayahmu, ucap Friska terbata-bata. Ya Leo, ujar Daryl ikut mengingatkan Leo. Leo mengangguk pelan. Dia lalu pergi menuju tempat ayahnya tadi dibawa oleh petugas medis. Di depan ruang ICU, Baskoro terlihat berdiri sambil terus memegang map tebal di tangannya. Leo dengan cepat menghampiri Baskoro, Friska dan Daryl yang ikut bersamanya tampak mengambil jarak. Mereka berdua berhenti tak jauh dari tempat Baskoro berada. Kakek, apa yang terjadi dengan ayahku? Tanya Leo begitu dia berada di depan Baskoro. Baskoro menoleh ke Leo. Dia lalu menghela nafasnya berat sambil memandangi wajah Leo yang kondisinya juga terluka akibat insiden kemarin. Kamu tidak perlu lagi mempermasalahkan hal ini. Sebaiknya kamu kembali ke kamarmu, jawab Baskoro. Mendengar jawaban Baskoro seperti itu membuat emosi Leo naik. Dia yang sama sekali tidak mengetahui identitas Gunadi langsung melayangkan protes kepada kakeknya. Kakek, bagaimana kamu bisa tenang seperti ini saat melihat ayahku dibuat babak belur seperti itu? Protes Leo dengan nada tinggi kepada Baskoro. Ini bukan urusanmu lagi. Seperti yang aku katakan tadi, kamu sebaiknya kembali ke kamarmu, jawab Baskoro. Leo menjadi semakin kesal. Dia melepas tantrum dengan menendang tempat sampah yang berada tak jauh dari tempatnya berdiri. Brak! Tindakan Leo membuat semua orang yang berada di tempat itu terkejut. Beberapa suster tampak langsung menghubungi pihak keamanan rumah sakit, sementara Baskoro yang ikut terkejut kini menatap tajam Leo yang sudah berani berbuat seperti itu di depannya. Kakek, mengapa kamu menjadi pengecut seperti ini? Gunadi brengsek. Plak. Baskoro langsung menamparkan wajah Leo yang hendak mengumpat Gunadi dengan map tebal yang berada di tangannya. Jaga cara bicaramu. Kamu yang hanya anak kemarin sore tidak pantas menyebut nama Gunadi dengan tidak sopan seperti itu, ucap Baskoro dengan raut wajah yang sangat marah. Beberapa petugas keamanan rumah sakit datang. Mereka lalu meminta Baskoro dan Leo untuk tenang dan tidak membuat keributan di tempat ini. Baskoro meminta maaf kepada petugas keamanan itu. Dia lalu menarik kerah baju Leo menuju halaman depan rumah sakit itu. Ikut aku, tegas Baskoro sambil menarik Leo. Leo yang masih shock setelah mendapat tamparan dari kakeknya ikut tanpa perlawanan. Friska dan Daryl yang juga terkejut menyusul mereka sambil tetap menjaga jarak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Begitu Baskoro dan Leo tiba di halaman depan rumah sakit, dengan kasar Baskoro melepas dan mendorong kerah baju Leo menjauh darinya. Leo, biar ku beritahu beberapa hal kepadamu, ucap Baskoro dengan ekspresi wajah serius. Yang pertama, di perusahaan kita sekarang, aku hanya memiliki saham 9%. Sisanya adalah milik Gunadi yang dia titipkan atas namaku. Aku tidak pernah mengungkap hal ini karena itu adalah permintaan Gunadi sendiri. Mata Leo sontak membelalak. Dia yang masih terkejut setelah menerima tamparan dari Baskoro kini semakin merasa terpuruk setelah mendengar ucapan Baskoro. Walau Gunadi adalah pemilik saham sebenarnya dari perusahaan itu, dia masih tetap rendah hati dan menghormatiku. Dia juga sudah berkali-kali membantuku, jadi berhentilah bersikap sombong. Semua harta yang kita miliki saat ini hanyalah titipan dan pemberian dari Gunadi. Leo langsung menunduk lesu.
Ucapan kakeknya barusan menjelaskan mengapa selama ini kakeknya terlihat sangat menghormati Gunadi. Yang kedua, ayahmu bukanlah putra kandungku. Dia hanya seorang anak yang aku angkat dan berharap suatu saat nanti dia bisa menjadi penerusku. Itu artinya kamu juga bukanlah cucuku. Mulai detik ini, aku dan kalian berdua tidak lagi memiliki hubungan apa-apa. Jadi berhentilah menjual namaku dan juga statusku, ucap Baskoro yang kembali membuat Leo tercengang. Kakek, lirih Leo. Namun Baskoro tidak bergeming. Dia yang sudah merasa kecewa kepada Bastian dan Leo sudah memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Dan yang ketiga, kamu sebaiknya mulai bersembunyi. Tindakanmu yang ingin mencelakai Nabila sudah membuat Gunadi murka. Dengan statusmu yang tidak lagi menjadi cucuku, menurutmu apa yang akan Gunadi lakukan? Leo bergidik ngeri. Dengan wajah memelas, dia berlutut dan menghampiri Baskoro yang menatapnya dingin. Kakek, tolong maafkan aku, ucap Leo. Aku sudah berulang kali memberi ayahmu kesempatan, namun dia terus membuatku kecewa. Kini karena ulah kalian berdua, aku harus kehilangan sahabatku. Jujur saja, aku seharusnya mendengar ucapan Gunadi dulu, balas Baskoro yang tidak menunjukkan empati sedikit pun kepada Leo yang telah membuatnya kecewa. Ini bantuan terakhir dariku. Setelah kalian dirawat, aku akan pergi meninggalkan negara ini, ucap Baskoro. Sebelum dia melangkah pergi, Baskoro melempar map yang diberikan Gunadi kepadanya. Dia lalu melempar map itu di depan Leo yang sedang berlutut dengan berderai air mata. Sejak awal, Gunadi sudah memperingatkanku. Aku benar-benar bodoh karena berharap kalian berdua bisa berubah, ucapnya pelan sambil berjalan pergi meninggalkan Leo. Dengan tangan yang bergetar, Leo memungut map yang berada di depannya. Tangisnya berubah menjadi ketakutan begitu dia melihat isi map itu. Foto wajah korban, dan juga catatan perbuatan jahat lainnya tertera dengan sangat detail di dokumen-dokumen itu. Dia semakin ketakutan. Dia tidak menyangka jika keluarga Barata bisa menjangkau sampai di negara tempatnya tinggal. Leo yang sudah merasa putus asa menoleh ke tempat Daryl dan Friska berada dengan harapan mereka berdua bisa membantunya. Namun, dia harus kembali gigit jari tatkala Friska dan Daryl langsung memalingkan wajah tak ingin menatapnya. Mereka berdua yang ikut mendengar percakapan Leo dan Baskoro langsung pergi tanpa mengucap satu kata pun kepada Leo. Mobil yang dikendarai Ivan baru saja tiba di halaman rumahnya. Setelah mengantar Gunadi untuk berganti pakaian, dia langsung mengemudikan mobilnya pulang ke rumah sesuai dengan permintaan Gunadi. Masih ada satu hal yang mengganjal di pikiran Ivan. Dia pun berniat menanyakan hal itu kepada ayahnya sebelum mereka berdua turun dari mobil. Ayah, apakah ayah perlu menghajar Bastian seperti itu? Tanya Ivan. Walaupun dia setuju dengan tindakan ayahnya, Ivan masih merasa heran karena ayahnya terlihat sangat beringas saat memukuli Bastian tadi. Aku hanya memberikan contoh kepada si Leo itu. Dengan begini dia tidak akan pernah lagi berusaha untuk membalas dendam baik kepada kamu ataupun kepada Nabila. Kamu tentu sudah tahu kan di mana aku meminta Javin dan Billy membawa Bastian. Rumah sakit tempat Leo dirawat. Seru Ivan menebak. Hahaha, iya. Aku dengar pria yang dulu menjadi tunangan Nabila juga dirawat di sana bersama dengan wanita yang selalu ingin menjebak Nabila. Jika mereka pintar, mereka pasti akan mengerti maksudku, ujar Baskoro sambil tertawa. Jangan pernah mengganggu Nabila, atau kalian akan bernasib seperti itu, jawab Ivan yang langsung bisa menebak maksud ayahnya.